Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan mengasihi kita. Shalom Elohim, Shalom Elohim. Saudara-saudaraku, Shalom Elohim pada mempelai Ibu Mary atau bintang 7 yang sudah diungsikan saat ini karena sedang merawat baby Emmanuel Raja Damai. Ya, Salam Elohim, dan kepada para malaikat-malaikatnya Salam Elohim, dan para Nabi Enok dan Elia Salam Elohim, serta pasukan 77. Majulah, tetaplah bertekun, kuatkan imanmu, berpegang pada pedang roh, dan andalkan Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita tidak dikalahkan sebagai anak-anak Tuhan yang bersenjatakan pedang roh. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau sore malam hari ini saya live, saudara-saudaraku, dengan kuasa rohnya yang kudus, dengan pertolongan kuasa rohnya yang kudus, dengan izin Bapak Yahweh, Bapak Elohim, dan dijaksikan oleh para malaikatnya, saya akan membacakan firman kebenaran Tuhan dari nubuatan Tuhan yang telah dinubuatkan oleh Tuhan lewat nabi atau rasul-rasul Yohanes dari Wahyu 22 sampai dengan Wahyu 21, Wahyu 20 sampai dengan Wahyu 21. Saudara-saudaraku, ayat 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, baiklah saudara-saudaraku, saya akan membacakan untuk kita semua, untuk kita menyimak apa yang dimaksud dengan nubuatan ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Hukuman yang terakhir, saudara-saudaraku. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyap bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yang kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya, dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkapungan atau teratap tangis atau duka cita,
sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadi segala sesuatu. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberikan minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, langit tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal, dan temboknya bersih lagi, tinggi, dan penuh pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dan emas dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu gerbangnya dan tembok-temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia panjangnya, dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu samrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu
batu ratna cempaka, dan yang ke-8 batu beril, yang ke-9 batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, dan yang ke-11 batu lasuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah menyeranginya, dan Allah anak domba itu adalah lampunya, dan bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya, dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan tertutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana, dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalam sesuatu yang najis, atau yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu adalah firman Tuhan yang Tuhan izinkan untuk kita renungkan, untuk kita percakap-cakapkan tentang kasih dan kemurahan Tuhan, tentang kuasa dan anugerah Tuhan Yesus yang senantiasa dinyatakan kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang merendahkan diri, kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan, kepada orang-orang yang telah diurapinya, kepada orang-orang yang takut akan Dia dan setia melakukan segala perintahnya, yang setia menjadi pelayan-pelayannya, menjadi alat-alatnya, yang menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita, mengasihi kita, dan menolong kita, saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan mengurapi kita dengan kuasa-Nya, seperti yang telah diberitahukan kepada kita semua pada malam hari ini, bahwa ini adalah tentang kerajaan sesudah kerajaan 1000 tahun, saudara-saudaraku. Jadi ini tentang hukuman yang terakhir yang Tuhan akan berikan, dan langit serta bumi yang baru, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ini tentang pemberitaan yang telah nubuatan ini yang telah disampaikan oleh Paulus atau Yohanes sebagai rasulnya, sebagai nabinya, sebagai hambanya, yang telah memberitakan, yang telah diberitahukan oleh malaikat yang datang untuk memberitahukan kepadanya tentang nubuatan. Kita nubuatan ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau pada siang hari ini, kalau pada sore hari ini Tuhan izinkan saya untuk memberitakan firman kebenaran Tuhan, saya tak layak untuk itu, karena firman ini suci, kudus. Tetapi biarlah kuasa Tuhan, biarlah Tuhan sendiri akan menyatakan kemuliaannya, menyatakan kuasanya kepada kita semua, memberitahukan kepada kita tentang rahasia dan nubuatan wahyu ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Kita minta kuasa Roh-Nya yang kudus akan menerangi hati dan pikiran kita, memampukan kita untuk mengerti apa yang dimaksud dengan tentang kerajaan Tuhan atau hukuman yang terakhir dan langit dan bumi yang baru, saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara-saudaraku yang kekasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau pada malam hari ini Tuhan mengizinkan kita untuk merenungkan firman kebenaran Tuhan,
Ya, saudara-saudaraku, firman ini adalah makanan rohani kita yang akan memberikan kekuatan, kesehatan, dan menguatkan iman percaya kita. Kita percaya segala nubuatan-nubuatan yang Tuhan berikan kepada rasul-rasulnya, Rasul Yohanes dan Paulus yang diberitahukan, yang telah dinubuatkan oleh Rasul Paulus pada saat ini, yang kita akan renungkan, yang kita akan mengerti. Kita mampu mengundang Roh Kudus untuk memampukan kita untuk mengerti akan nubuatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, saudara-saudaraku yang kekasih, supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang taat dan takut akan Tuhan, yang akan dihukum pada akhir sesudah kerajaan 1000 tahun, saudara-saudaraku. Jadi kerajaan 1000 tahun itu adalah yang pemerintahnya yang dipimpin langsung oleh Bapak Yahweh sendiri, atau Bapak Elohim sendiri, Allah, atau Raja Damai itu sendiri yang akan memerintah di dalam pemerintahan 1000 tahun. Saudara-saudara yang kekasih, hukuman atau hukuman yang terakhir, saudara-saudaraku, yang akan dijatuhkan Tuhan, akan dijatuhkan malaikat-malaikat Tuhan yang telah memegang buku kehidupan ini adalah saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Di hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi ketika Rasul Paulus melihat nubuatan ini, menerima nubuatan ini yang disampaikan oleh malaikat kepadanya, bahwa dia melihat tahta yang putih yang ada di dalam dia, di atas itu adalah Tuhan Yesus sendiri atau anak domba itu, saudara-saudaraku. Dia adalah ada di atasnya, di atas tahta itu, saudara-saudaraku, yang duduk di atasnya, di hadapannya lenyaplah bumi dan lenyaplah langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi ketika ditemukan tahta yang putih itu, lenyaplah langit dan bumi yang baru, saudara-saudaraku, lenyaplah, saudara-saudaraku. Jadi sudah tidak ada lagi dalam penghakiman yang terakhir itu, hukuman yang terakhir. Jadi buku kehidupan ini, disinilah manusia dihakimi oleh Tuhan sesuai dengan perbuatan-perbuatannya di muka selama masa hidupnya. Dia bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi saat di penghakiman terakhir itu, manusia mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatannya yang dilakukan selama masa pencatatan, selama masa hidupnya, karena ini adalah masa buku kehidupan yang dipegang oleh malaikat Tuhan yang telah memegangnya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, malaikat yang memegang buku kehidupan ini, dia telah menghakimi, dan di hadapan tahta putih di hadapan Tuhan, dan terlihat sesudah manusia dihakimi pada saat itu, dia mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatannya. Jadi itu kelihatan seperti layar putih, saudara-saudaraku. Jadi ini layar putih, kelihatan layar putih. Jadi semua perbuatan-perbuatan kita selama masa hidup kita itu dicatat oleh para malaikat-malaikat yang memegang buku kehidupan ini. Jadi apapun yang kita lakukan semuanya tercatat di dalam buku kehidupan semua, saudara-saudaraku. Jadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan itu semuanya kelihatan di situ. Orang-orang yang melakukan semua kegiatan-kegiatan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang sesuai melakukan semua kehendak Tuhan, semuanya itu dicatat di dalam buku kehidupan. Tetapi kalau orang yang tidak ada di dalam buku kehidupan itu, orangnya sudah itu orang-orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan, orang-orang yang tidak melakukan sesuai apa yang diperintahkan Bapak Yahweh, saudara-saudaraku. Jadi yang tidak ada namanya di dalam buku kehidupan itu orang-orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih.
Jadi itu adalah roh yang berkata kepada kita pada saat ini, saudara-saudaraku, bahwa buku kehidupan ini dipegang oleh malaikat lam, ya saya lupa namanya, ya, sudah disampaikan oleh malaikat Rafael, tapi saya lupa, saudara-saudaraku. Jadi malaikat yang memegang buku kehidupan ini disampaikan oleh malaikat kemurahan itu hari, tapi saya lupa, saudara-saudaraku, siapa lagi namanya, ya saudara-saudaraku yang kekasih. Tetapi itu kita tidak perlu perlahan. Yang penting adalah bahwa yang memegang buku kehidupan adalah malaikat, dan ini diserahkan kepada Bapa Yahweh di dalam tahtanya. Jadi sesudah penghakimannya ini di dalam penghidupan terakhir itu, yang ada adalah tahta putih, karena langit dan bumi yang baru, langit lenyaplah, bumi dan langit yang tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi bumi yang lama dan bumi yang lama itu, bumi dan langit yang lama itu sudah tidak ditemukan lagi. Yang ada adalah tahta putih, ya, tahta putih atau kerajaan sorga, saudara-saudaraku, ya. Dan langit tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang yang mati, besar kecil, berdiri di depan tahta itu. Jadi di sini penghakiman yang mati, orang-orang yang mati yang ada di laut, di bawah laut atau di udara atau dimanapun meninggalnya, ini semua datang ke hadapan. Jadi orang-orang yang sudah mati ini dihakimi, dihakimi hidupnya, baik yang mati di laut, mati orang-orang kecil maupun orang besar, ini datang di depan tahta itu. Jadi di sini mereka dihakimi, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibukalah semua kitab. Dibuka jugalah sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Jadi disinilah penghakiman yang terakhir, kitab yang lain selain dari kitab kehidupan sudah dibuka di situ, saudara-saudara. Di situ semua kegiatan-kegiatan kita, semua perbuatan-perbuatan kita selama kita hidup situ, saudara-saudaraku, sampai kita mati itu dicatat dalam buku yang lain itu, ya, semuanya. Jadi itu dicatat. Semua perbuatan-perbuatan di situ dilihat, di situ dicatat, jam berapa dia melakukannya, kapan dia melakukannya, apa yang dilakukannya, semua di situ tercatat, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi dicatat oleh malaikat saat itu, saudara-saudaraku. Semuanya dibacakan, ya, nama semuanya, baik orang yang tua maupun yang kecil, semuanya dicatat di situ. Jam berapa dia melakukannya, kapan dia melakukan, malamkah dia melakukan, siangkah dia melakukan, pada saat apa dia lakukan, itu apa yang dia lakukan. Itu, saudara-saudaraku, semua dicatat di dalam catatan buku yang lain, ya, buku yang lain yang kitab, ya, selain dari pada kitab yang kehidupan. Jadi kitab yang lain itu ada tercatat semua kegiatan-kegiatan kita atau perbuatan-perbuatan kita, semuanya tercatat di situ. Dicatat oleh malaikat pencatat, saudara-saudaraku yang kekasih, yang memegang, yang diberikan Bapa Yahweh kekuasaan untuk mencatat tentang semua perbuatan-perbuatan manusia selama masa hidupnya, saudara-saudaraku, sampai dia mati. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, itu adalah penghakiman yang terakhir. Jadi semua kitab yang lain itu, di semua kegiatan apapun bentuknya, perbuatan-perbuatan kita semua dicatat di situ, saudara-saudaraku. Ya, kapan, pada saat apa kita melakukannya, apa yang kita lakukan, di mana kita melakukan, jam berapa, lewat berapa, di mana dilakukan, kapan dilakukan, semuanya itu tercatat dalam buku kitab yang lain, saudara-saudaraku. Jadi baik orang kecil, baik orang besar, orang muda, anak remaja, orang tua, semuanya tercatat di situ, saudara-saudaraku, di dalam buku kehidupan, di dalam buku yang lain itu. Semua kegiatan-kegiatan kita, semua perbuatan-perbuatan kita, baik atau tidak, itu semua tercatat. Dan itu di situ penghakiman terakhir itu,
Semua itu berbicara, ya. Semua telinga kita berbicara, mulut kita berbicara, hidung kita berbicara, mata kita berbicara, kulit kita berbicara, rambut kita berbicara, tangan kita berbicara, kaki kita berbicara, semuanya berbicara, mengatakan perbuatan-perbuatan kita. Di situ yang saudara-saudaraku yang penghakiman, saudara-saudaraku yang kekasih. Semuanya di situ akan dibukakan oleh, semuanya diceritakan semua perbuatan kita. Jadi seperti layar film layar, saudara-saudaraku, itu akan diputarkan semua perbuatan-perbuatan kita. Jadi kita tidak bisa menyangkal lagi, ya saudara-saudaraku. Itu akan dinyatakan oleh malaikat pencatat, saudara-saudaraku. Akan dibukakan seluruh perbuatan-perbuatan kita di situ, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, ini hikmat roh yang Tuhan beritahukan kepada kita. Jadi itu untuk semua orang tanpa terkecuali, saudara-saudaraku, ya. Ini yang dicatat di buku yang lain dan kitab-kitab yang lain, ya saudara-saudaraku. Dia menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi ini sudah dinyatakan bahwa menurut perbuatan kita yang dilakukan selama kita yang ada di bumi yang lama, itu dicatat semua, apapun, jam berapapun, apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, itu semuanya, ya saudara-saudaraku yang dicatat. Semuanya itu tercatat dalam kitab-kitab itu. Jadi tidak bisa menyangkal lagi. Nah, kalaupun menyangkal, itu sudah ada layarnya. Jadi ada filmnya, saudara-saudaraku. Jadi kan ditanya kalau siapa itu? Ya, di situ dinyatakan, oh itu dia yang melakukannya. Ya, saudara-saudaraku, itu dikatakan namanya si A, namanya si B, semuanya itu ada di situ tertulis di layar, ya, di layar di situ ada kelihatan, ada seperti film, terputar film, saudara-saudaraku. Di situ akan kita lihat bahwa oh betul. Jadi sekalipun kita menyangkal, karena semua anggota tubuh kita akan berbicara, walaupun kita menyangkal, tidak bisa kita menyangkal lagi, karena semuanya ada tertulis di situ, jam berapa, kapan, itu semuanya ada tertulis, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ini adalah hikmat roh yang Tuhan izinkan, ya kita bahas pada saat ini. Maka itu tentang perbuatan-perbuatan kita dicatat di dalam buku yang lain selain dari buku kehidupan, saudara-saudaraku. Maka laut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi laut juga, dari laut itu menyerahkan, dari bumi juga menyerahkan orang-orang yang mati di dalam laut, semuanya baik laki-laki, perempuan, orang kecil, orang besar, semuanya itu dihakimi oleh malaikat maut. Yang ini malaikat maut datang membawa orang-orang ini menghadapkan kepada malaikat yang mencatatnya, saudara-saudaraku yang kekasih. Yang kekasih di dalam Tuhan. Mereka diserahkan di dalam penghakiman terakhir, dan penghakiman terakhir. Jadi kita tidak bisa menyangkal lagi apa yang kita sudah perbuat, apa yang kita lakukan. Itu sudah tercatat semuanya, itu kelihatan, saudara-saudaraku. Kalau kita menyangkal lewat mulut kita, tangan kita, kaki kita, mulut, dagu kita, leher kita, apa semuanya itu bisa berbicara di hadapan penghakiman terakhir, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi sesudah malaikat maut itu menyerahkan semua hasil catatannya itu, menyerahkan orang-orang yang mati yang telah diambil oleh maut itu, kerajaan maut itu, dia menyerahkan dalam penghakiman terakhir itu, maka kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi lautan api dilemparkan ke dalam lautan api. Itu adalah penghukuman. Dari situ malaikat maut dilemparkan ke dalam api, ke dalam lautan api, saudara-saudaraku. Jadi malaikat maut itu dilemparkan ke dalam lautan api, saudara-saudaraku yang kekasih.
Dan setiap orang yang tidak ditemukan dalam, yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi semua itu dalam kitab-kitab yang satu itu, kitab-kitab yang lain itu dalam pada saat itu yang adalah malaikat maut yang mencatatnya. Kemudian yang malaikat maut ini menyerahkan di dalam penghakiman yang terakhir, diserahkan kepada malaikat yang memegang kitab kehidupan. Jadi nama-nama orang ya, nama-namanya. Jadi orang-orang itu diserahkan semua kepada malaikat kehidupan yang memegang kitab kehidupan. Tetapi kalau orang itu dihakimi dan tidak ada namanya di dalam kitab kehidupan itu, mereka juga dilemparkan ke dalam lautan api, saudara-saudaraku. Jadi dilemparkan ke dalam neraka itu, saudara-saudaraku. Lautan api itu adalah neraka atau belerang, saudara-saudaraku. Lautan belerang itu di gunung, jadi itu di bumi ya, saudara-saudaraku. Itu itu adalah neraka yang sesungguhnya, itu adalah bumi, saudara-saudara. Jadi belerang di gunung Merapi, saudara-saudaraku. Itu adalah lautan dan lautan api, saudara-saudaraku yang kekasih. Dari setiap orang yang tidak ditemukan dalam dan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkannya ke dalam lautan api. Jadi kalau tidak ada nama kita di dalam kitab kehidupan itu, kita akan dilemparkan ke dalam lautan api, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku, berusahalah, bertobatlah sungguh-sungguh, saudara-saudaraku, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita bertobat dengan sungguh-sungguh, kita datang kepada Tuhan Yesus dengan bersujud di bawah kaki salibnya, kita mengakui dosa dan kesalahan kita memohon ampun di hadapan Tuhan Yesus, kita minta maaf di hadapan Tuhan Yesus, kita minta pengampunan di hadapan Tuhan Yesus sebelum kita dilemparkan ke dalam lautan api itu, saudara-saudara. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Ini tidak main, ini penghakiman yang terakhir, saudara-saudaraku, yang adalah dipegang oleh karena malaikat maut yang telah membawa orang-orang yang sudah mati kepada malaikat kehidupan dan penghakiman yang terakhir. Jadi semua manusia yang tidak ada namanya di dalam buku kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api atau dilemparkan ke dalam neraka, saudara-saudaraku yang kekal. Dan menyala-nyala api yang kekal ya, saudara-saudaraku, dilemparkan ke dalam api yang kekal. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum hal itu terjadi kepada Tuhan masih memberikan kepada kita. Jadi carilah pemilik kehidupan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah yang memiliki tahta yang putih itu. Dia adalah yang akan menghakimi, dia akan memegang di situ. Jadi siapa yang setia mengiring dia sampai dia di dalam penghakiman yang terakhir itu, dialah yang akan bersama-sama dengan Bapa menikmati anugerah Tuhan, menikmati belas kasihan Tuhan yang akan ada di dalam tahta kehidupan itu. Ada yang ada namanya tercatat, dialah yang akan ada di dalam tahta putih itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saat ini, saudara-saudaraku, masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bertobat dengan sungguh-sungguh, mengakui Tuhan Yesus itu satu-satunya sebagai Tuhan. Dia adalah Siratal Mustaqim, ia adalah Hakim Mahdi, dia adalah Isa anak Maryam. Jadi saudara-saudaraku yang mau datang kepada Tuhan Yesus, datanglah di hadapan Tuhan Yesus. Akuilah Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena dia yang menciptakan kamu. Dia yang sebelum kita dikandung orang tua kita, dia sudah tahu dia akan dikandung oleh ibu siapa, dia akan dikandung dan lahir kapan. Itu Tuhan Yesus yang menentukan semuanya itu, saudara-saudaraku. Tetapi kenapa kita tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan yang telah menghadirkan kita ke dunia ini dan menghadirkan kita di dalam dunia. Kita cari Tuhan yang benar. Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat menyayangi kita. Dia sangat
mau supaya kita masih, sekalipun kita sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi dia masih mau supaya kita bertobat dengan sungguh-sungguh, datang kepadanya, mengakui dia sebagai Tuhan. Dan kalau kita sudah, dosa kita sudah merah seperti permisi dan merah seperti akan diputihkan seperti bulu domba dan dengan kapas, saudara-saudara. Jadi sekalipun itu dosa atas sudah begitu sudah tidak bisa lagi, tetapi karena Tuhan itu maha kasih, maha pengampun, dia masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengakuinya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita datang kepadanya bersungguh-sungguh di hadapan hadiratnya, mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dengan mulut, dengan lidah, dengan iman kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Jangan kita sombong, saudara-saudaraku. Dia itu Tuhan kita, saudara-saudaraku. Dia bermurah hati, dia murah hati, dia panjang sabar, masih mau memberikan kesempatan kepada kita untuk datang bertobat kepadanya, mengakui dosa dan kesalahan kita, bersungguh-sungguh di hadapan hadiratnya, bersujud di bawah kaki salibnya. Dia akan mengasihi kita, dia akan membuka hatinya, mengampuni kita, karena Bapa kita adalah Bapa yang pengasih, Bapa yang punya kasih. Dia adalah pemilik kerajaan sorga itu, dan dia kepada siapa dia memberikan pengampunan itu adalah haknya, saudara-saudara yang kekasih. Jadi tidak ada orang yang bisa mengintervensi kemauan Tuhan kita. Tidak ada orang yang bisa mengatur, tidak usah dikasih masuk Tuhan, dia itu seorang berdosa, dia tidak. Tuhan itu haknya Tuhan, dia, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, saudara-saudaraku. Marilah kita datang kepadanya, kita mengandalkan dia, kita puji dia, kita sembah dia, kita agungkan dia, karena dia adalah Tuhan kita, dia adalah Bapa kita, dia sangat mengasihi kita, dia yang menciptakan kita. Mari kita kenal pencipta kita, dia yang memelihara kita, ya dia yang memberikan kehidupan kita. Kenapa kita sombong, saudara-saudaraku? Apa yang kita sombongkan? Apa yang kita banggakan? Dia adalah Tuhan kita. Dia berkata, marilah kepadaku yang berbeban berat, orang yang berdosa, marilah kepadaku, minta ampunlah kepadaku, aku ini pemurah, aku ini belas kasihan. Dia itu adalah Tuhan kita, saudara-saudaraku. Kenapa kita sombong? Kenapa kita angkuh? Kenapa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita? Mari kita datang kepadanya, mari kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapannya, karena Tuhan itu baik. Dia masih memberikan kepada kita, malaikat-malaikatnya masih memberikan peringatan-peringatan kepada kita, supaya kita datang mengakui dia sebagai Tuhan. Dia adalah Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang memberikan hidup kita. Kenapa kita tidak mau menerima dia? Kenapa kita sombong, saudara-saudaraku? Apa yang kamu sombongkan? Apa yang kamu banggakan dalam kehidupanmu? Tuhanmu sendiri engkau tolak, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, mari kita pergunakan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, membaca firman kebenarannya, supaya kita tahu pencipta kita, supaya kita tahu itu yang siapa yang memberikan kehidupan kita. Ini adalah firman Tuhan, ada di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan itu, atau firman Tuhan itu sendiri. Karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan, nubuatan Tuhan, perkataan Tuhan. Jadi kalau kita mau selamat, kita baca tentang apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita datang, baca dengan sungguh-sungguh, kita nikmati, karena ini adalah makanan roh kita, makanan rohani kita yang Tuhan izinkan kepada kita. Maka kita akan menjadi cahaya kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat baik, saudara-saudaraku. Marilah kita datang kepadanya selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Saudara-saudaraku yang ada di Jawa sana, akuilah Tuhan Yesus. Jangan menganggap agamamu lebih baik, lebih ajaran nenek moyangmu atau ajaranmu, yaitu sehingga kamu tidak kamu mengeraskan hatimu, tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Kamu menganggap itu dia adalah manusia biasa, dia itu adalah bukan Tuhan. Saudara-saudaraku, akui dia sebagai Tuhan. Selagi kamu masih diberikan kesempatan untuk datang kepadanya, mengakuinya dia sebagai Tuhan, maka selagi belum ditunggang balikan, sebelum angin tornado atau puting beliung atau apapun, ya, tsunami melanda yang akan memporak-porandahkan daerah kita, saudara-saudaraku, datang kepada Tuhan Yesus. Akui dia, saudara-saudara. Dia datang ke dunia untuk datang untuk memegang kerajaan.
Dia datang kepada kita saat ini, saudara. Sudah datang ke dunia, saudara-saudaraku. Sudah datang lahir ke dunia, saudara-saudara. Dan saat ini dia sudah diinfusikan bersama dengan malaikat ketujuh. Dan saat ini dia merawat Immanuel, si kecil itu, baby Immanuel, saudara-saudaraku. Dia sudah datang tanggal 12 bulan 12 2022 jam 12 malam, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudara, mari kita percaya. Karena kalau kita tidak percaya, karena iman kita yang akan menyelamatkan kita, saudara-saudaraku. Jadi kalau kita tidak percaya, kita tidak lihat langsung kelahirannya, saudara-saudara. Tetapi malaikat sudah memberitahukan kepada kita bahwa tanggal 12 bulan 12 2022 jam 12 malam dia lahir, saudara-saudara. Jadi masihkah kita mati? Masihkah kita meragukan semua apa yang Tuhan sudah dibuatkan? Bahwa di Wahyu 12 itu tentang perempuan yang mengandung dan akan melahirkan. Dia berteriak, maka dia diungsikan. Nah, karena akan dibunuh oleh saudara-saudaraku yang kekasih. Dia akan dibunuh oleh suaminya sendiri, saudara-saudaraku. Karena anak yang dikandungnya itu adalah anak roh Tuhan. Roh Tuhan yang ada di dalam kandungan ibu Faye atau Bunda Maria atau Mary atau malaikat Mary, malaikat yang bintang yang ketujuh yang ada di hati Bapak Yakub, saudara-saudara yang kekasih. Ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Jadi langit yang lama, bumi yang lama, laut yang lama sudah tidak ada lagi, saudara-saudara ya. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Yerusalem yang baru, saudara-saudara. Yerusalem yang baru yang indah, semuanya ada di situ. Disitulah tahtanya Tuhan, ya, Yerusalem yang baru. Yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi Yerusalem yang baru turun dari sorga, saudara-saudaraku, berdandan bagaikan pengantin perempuan yang menanti suaminya, menanti pengantin laki-laki, saudara-saudara. Itu adalah Yerusalem yang baru, saudara-saudaraku. Lalu aku mendengarkan suara yang nyaring. Dan dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi. Karena Tuhan sudah menghapus semua air mata kita semua. Tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi duka cita. Yang ada hanyalah kegembiraan, yang adalah sukacita yang luar biasa, saudara-saudara. Karena semua itu sudah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tulislah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Jadi adalah kitab baru, saudara-saudara. Firman Tuhan dicatat lagi, firman yang baru dalam penghakiman yang terakhir, saudara-saudara. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Di orang yang haus akan kuberikan minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Alfa dan Omega, yang akhir dan yang awal dan yang akhir.
Ya saudara-saudaraku, dia adalah mata air itu. Jadi siapa yang aus, kita akan meminum air kehidupan. Kita akan diberikan air kehidupan oleh Tuhan secara tuna-tuna. Jadi di dalam Yerusalem yang baru itu tidak ada lagi tatap tangis, tidak ada lagi sedih-sedih, tidak ada yang ada hanyalah sukacita yang luar biasa, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi ini janji Tuhan, saudara-saudaraku. Ini adalah perkataan Tuhan. Ini adalah kitab buatan Tuhan, saudara-saudaraku. Ya, jadi kita harus percaya. Kita harus mengimani apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita di dalam Yerusalem yang baru. Karena yang memegang tahta adalah Tuhan Yesus sendiri yang memberikan penawaran kepada kita. Marilah kepadaku, kamu yang haus, yang lapar, dia akan diberikan air kehidupan. Saudara-saudara, kita akan diberikan kehidupan yang kekal, saudara-saudara. Barang siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadikan dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Jadi kita akan menjadi anaknya kalau kita menjadi orang-orang pemenang, saudara-saudaraku. Tetapi orang-orang yang penakut, orang-orang yang tidak percaya, dengarkan saudara-saudaraku, tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah kematian yang kedua. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, ini Tuhan sudah menyatakan kepada kita, kalau orang-orang pendusta, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, orang-orang keji, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, penyembah berhala apa saja itu yang mengandalkan kekayaannya, mengandalkan apa yang dia punya, dia dibangga-banggakan, saudara-saudaraku, itu termasuk berhala. Semua pendusta, semua orang-orang berbohong, berdusta, itu mereka akan mendapat bagian di dalam lautan api, saudara-saudara, akan dilemparkan, dan itu adalah kematian yang kedua yang Tuhan nyatakan. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas. Jadi roh ini membawa Paulus, ya saudara-saudaraku, membawa Paulus atau Yohanes. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata, dan paling indah bagaikan permata yarpis, jenis jernih seperti kristal, dan temboknya bersih lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Dan di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan dari dasarnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Jadi 12 rasul itu ada di sebelah, tertulis di atas, di sebelah, ya, di atas rasul, di tembok kota itu di belakang bagian dasar, dan 12 tertulis ke-12
nama ke-12 rasulnya. Jadi itu saudara-saudaraku, di bagian dan di tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama rasul Tuhan. Yang ada rasul Tuhan itu ada 12 orang, itu ada di sebelah kota, di kota itu saudara-saudaraku, di dasar kota batu itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dan emas. Dari yang berkata-kata dengan Paulus atau Rasul Yohanes itu ada memegang tongkat dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu berbentuk 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok itu, kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yang yaspis, dasar yang kedua dari batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu samrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, dan yang kedelapan batu beril, yang ke-9 batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lasuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya sendiri, juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinari, sebab kemuliaan Allah menyinarinya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutupi pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalam sesuatu yang najis, dan orang-orang yang melakukan kekejian dan orang-orang atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Saudara-saudaraku, itu adalah penghakiman yang terakhir, dan di situ tempatnya bagaikan 12 susun, semuanya dari batu yang indah semua. Saudara-saudaraku yang terkasih, saudara-saudaraku, sampai di sini Tuhan mengizinkan kita. Kalau Tuhan masih mengizinkan saya untuk live, saudara-saudaraku, saya akan menyanyi memuji Tuhan. Kasih paling agung, kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan
maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Demikianlah live saya pada saat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, bertobatlah selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Carilah Tuhan Yesus yang punya kerajaan sorga. Dia adalah pemilik kerajaan sorga itu. Dia akan memberikan tempat kepada kamu jika kamu mau datang kepadanya. Jika kamu bertobat sungguh-sungguh, Dia masih memberikan kesempatan kepada kita semua, saudara-saudaraku. Bertobatlah saudara-saudaraku, datanglah kepadanya, carilah Tuhan Yesus, Tuhan yang benar itu. Terpuji-pujilah namanya. Kiranya Tuhan memberkati kita, mengasihi kita, menyayangi kita, menolong kita. Datanglah kepadanya. Kiranya Tuhan senantiasa menyatakan kuasanya kepada kita semua. Haleluya, haleluya, dan belas kasihannya. Haleluya, amin.